Halo sahabat, apa kabar? Kembali Anda simak program Jatim News Today, update penanganan COVID-19 edisi Sabtu 25 September 2021. Bersama saya Ilham Dianta. Seperti biasanya, serangkaian informasi seputar update penanganan COVID-19 untuk wilayah Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan satu di antaranya nanti kita akan coba buka catatan dari Kiki Desilia dari Suara Madiun. Wali Kota Madiun bersepeda mengunjungi lansia UMKM sekaligus tinjau progres pembangunan di Kota Madiun. Dan seperti biasanya program ini juga disiarkan di beberapa LPPL Radio Jawa Timur, yakni Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Suara Sidoarjo. Baik, inilah Jatim News Today selengkapnya. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Sahabat, untuk informasi pertama kita coba buka catatan dari Sidoarjo. Ada rekan kami Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menargetkan awal Oktober ada 70% warga sudah divaksin dosis pertama. Selengkapnya Panji Harto, silakan. Sahabat, per Rabu 22 September 2021, vaksinasi massal di Kabupaten Sidoarjo sudah lebih dari 50% warga Sidoarjo yang mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama. Hal ini juga memastikan bahwa Kabupaten Sidoarjo sudah diakui pada level 2 PPKM. Dr. Gigi Safsatria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Kabupaten Sidoarjo, saat ditemui di ruang kerjanya Kamis 23 September 2021 mengatakan, pada awal minggu Oktober 2021, ditargetkan 70% warga Kabupaten Sidoarjo sudah divaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Ya, jadi kalau membacanya itu data laporan tertulis lewat dashboard itu jam 6 sore. Nah, jadi berdasarkan data yang jam 6 sore kemarin, Sidoarjo sudah 51,54% untuk dosis 1. Artinya dengan dosis 1 51% itu kita sudah boleh masuk level 2 gitu ya. Sudah diakui lah istilahnya level 2-nya. Kemudian untuk dosis 2-nya itu sudah tembus 28,36% dan untuk dosis 3-nya 0,52%. Jadi secara total sudah 1.298.413 orang yang disuntik, divaksin. Nah, ini bicaranya kemarin jam 6 sore. Nanti ada data lagi jam 6 sore lagi. Tapi belum keluar sekarang. Nah, kalau melihat dari hasil review terhadap pelaksanaan vaksin di Puskesmas, jadi saya bicara yang Puskesmas dulu. Rata-rata per hari sekitar 7.000-8.000. Sahabat, Dinkes Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan vaksinasi massal sesudah dilaksanakan di Gor Delta Sidoarjo juga lakukan kegiatan vaksinasi massal di desa-desa. Hal ini dilakukan untuk bisa semakin menjangkau masyarakat agar kekebalan kelompok 70% segera bisa tercapai. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menargetkan pada awal Oktober nanti ada 70% warga sudah divaksin dosis pertama. Baik, dari Sidoarjo kita beralih ke Madiun, sahabat. Ada rekan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar Wali Kota Madiun bersepeda mengunjungi lansia dan UMKM sekaligus meninjau progres pembangunan di Kota Pendekar. Selengkapnya Kiki Desilia, silakan. Giat bersepeda pagi hari Wali Kota Madiun terus berlanjut. Setelah sebelumnya melakukan goes dengan agenda pengecekan ruang terbuka hijau, meninjau pekarangan pangan lestari, hingga menilik situs petilasan di Kelurahan Demangan. Goes kali ini bergeser ke Kelurahan Taman dan Pandean.
Tak sekedar goes biasa, namun orang nomor 1 di Kota Madiun tersebut juga menyambangi dan memberikan bantuan kepada lanjut usia atau lansia ngebrok dengan nilai total bantuan Rp2.500.000. Selain itu, Wali Kota Madiun Maidi juga memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat pelaku UMKM. Menurut Wali Kota, pemerintah terus hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, apalagi lansia yang sudah tidak mendapatkan penghasilan. Selain itu, Wali Kota bersama dengan rombongan melakukan pengecekan di sejumlah titik pembangunan, di antaranya Pasar Sleko dan Pasar Kembang yang lokasinya berada di Jalan Dauhan, Kelurahan Banjarjo. Kemudian Wali Kota juga singgah ke beberapa UMKM unggulan yang ada di Kelurahan Taman, seperti mengunjungi industri jaket Respiro, sablon Lana, hingga Bluder Moju. Mantan Sekda Kota Madiun itu mengatakan bahwa kunjungannya sebagai upaya Pemkot Madiun untuk mengangkat produk UMKM unggulan kota. Pihaknya juga menginstruksikan kepada Kepala OPD untuk terus turut serta mengangkat produk UMKM unggulan dengan menjadikan buah tangan untuk tamu daerah yang berkunjung ke Kota Madiun. Selain itu, juga mengadakan gelar produk unggulan di PSC agar masyarakat luas tahu beraneka macam produk UMKM di Kota Madiun. Sementara itu, sahabat, kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 7.208 orang dengan 6.627 orang diantaranya telah sembuh. 40 orang lainnya masih dalam perawatan, 42 orang isolasi terpadu, dan 499 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih rekan Kiki Desilia dari Suramadiun. Sahabat, hari ini berbagi kabar Wali Kota Madiun bersepeda mengunjungi lansia UMKM sekaligus juga meninjau progres pembangunan di Kota Pendekar. Untuk selanjutnya kita beralih ke Blitar. Kali ini ada rekan Fatan Hadi dari Persada Blitar berbagi kabar pelajar SD Kota Blitar usia 12 tahun mulai divaksin COVID-19. Selengkapnya Fatan Hadi, silakan. Ratusan pelajar SD di Kota Blitar yang berusia 12 tahun mulai disuntik vaksin COVID-19. Pelajar yang sudah menginjak kelas 6 ini divaksin untuk dosis yang pertama. Tujuannya tak lain mempercepat herd immunity di kalangan pelajar sekolah dasar. Sejumlah pelajar SD terlihat antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 massal di Politeknik Kesehatan Jalan Dr. Sutomo, Kota Blitar. Secara bergiliran, para pelajar SD menjalani screening sebelum divaksin oleh petugas. Vaksinasi COVID-19 massal bagi pelajar SD ini baru pertama kali digelar di Kota Blitar. Sasarannya kelas 6 SD yang berusia 12 tahun. Namun, ada juga sebagian pelajar kelas 6 yang belum divaksin karena usianya belum genap 12 tahun. Wali Kota Blitar, Santoso, turut mengapresiasi antusiasme para pelajar kelas 6 yang mengikuti vaksin COVID-19 karena untuk mempercepat kekebalan di kalangan pelajar SD. Selain itu, juga untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka. Kita memonitor di Smile khusus untuk anak-anak SD. Itu juga begitu karena dipusatkan di sini. Saya ngecek tadi sementara kepada anak itu ternyata nggak ada yang takut. Untuk diketahui berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Blitar, dalam tahap pertama ada 880 siswa kelas 6 SD. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Fatan Hadi dan Risma Erina ya dari Persada FM Kota Blitar. Hari ini berbagi kabar pelajar SD Kota Blitar usia 12 tahun mulai divaksin COVID-19. Sahabat, informasi dari Fatan Hadi tadi sekaligus menjadi sajian penutup kami dalam Jatim News Today. Update penanganan COVID-19 edisi Sabtu 25 September 2021. Terima kasih kami sampaikan pada LPPL yang menyiarkan program ini secara serentak, yakni Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Suara Sidoarjo juga sebagai LPPL utama yang menyiarkan program ini. Saya Ilham Dianta, terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.
Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.